Gila, teknologi masa depan sudah ada di depan mata. Nih, ada nih Open Wireless Stereo serbaguna yang bisa translate sampai 100 bahasa. Saat ini, penggunaan OWS atau Open Wireless Stereo semakin marak. Dulu, banyak yang menganggap OWS hanya untuk kebutuhan olahraga saja. Tapi ternyata sekarang sudah banyak yang menggunakannya untuk daily activity. Salah satu OWS yang menurut gue bahkan rame dan akan jadi option untuk dicoba, Soundcore Aerofit 2. Selain fiturnya yang lengkap, ada satu hal yang menurut gua menarik banget dari OS ini. Yuk kita bahas aja langsung apa aja fitur-fiturnya. OS ini dibanderol 1,49 juta, ya 1,5 lah ya. Fiturnya yang paling pertama nih, nyaman digunakan. Desainnya udah ada adjustable ear hook-nya dengan 4 level. Tahan debu, air dan keringat, sudah IP55 dan ada teknologi Sweet Guard. Nah yang ini nih yang menarik, ada AI Translation. Jadi, ini memiliki fungsi terjemahan AI yang dapat mendeteksi lebih dari 100 bahasa dengan tingkat keakuratan sampai 97%. Termasuk pengenalan suara dan terjemahan. Dan low latency face-to-face dan dapat menerjemahkan percakapan dua arah secara real-time tanpa delay yang mengganggu dengan AI LLM atau Large Language Model. Dilengkapi dengan 4 mikrofon, teknologi algoritma AI, dan noise reduction. Ukurannya ramping dan warna yang menarik. Memiliki fitur gaming mode atau latensi rendah. Support wireless charging dengan total playtime sampai 42 jam. Bass turbo. Kualitas suara dan performa bass yang sangat bagus. Sebagian besar OS memiliki suara yang agak cenderung menurun karena speaker yang jauh dari lubang telinga, sehingga kualitas suara yang sampai di telinga itu sudah menurun. Dengan ear hook yang dapat disesuaikan, memungkinkan OS ini dapat diletakkan sedekat mungkin dengan lubang telinga, dan OS ini juga memiliki driver yang besar sampai 20 mm. Sudah support Hi-Res Wireless Certified dan support LDAC codec, support dual connection, support Soundcore application. Untuk paket penjualannya seperti ini. Musik lover gue suka banget sama fitur-fiturnya, terutama fitur yang AI-nya. Jadi gue kasih poin 9. Sekarang kita langsung bahas desain sama build quality-nya. Case-nya bentuk kotak dengan sudut yang membulat. Orientasinya horizontal. Bahan dari plastik ABS, kerasa premium banget. Ini gue suka banget dengan bahan sama teksturnya. Finishing case-nya Dove, warna hijau metalik. Bagian atas ada logo Soundcore-nya. Bagian depan ada indikator lampu. Di bagian belakang ada USB charging dan reset button-nya. Sedangkan di bagian bawah, polos aja. Cara buka case-nya seperti ini. Di bagian dalam ada buds-nya dan ada marking L dan R. Di bagian atas tutupnya ada informasi mengenai OWS-nya. Untuk buds-nya sendiri itu bentuk yang open ear dan ada ear hook-nya. Ada 3 bagian. Bagian charging dan baterai. Finishing luarnya itu mirip case-nya, Dove dengan warna hijau metalik. Sebelah dalam warna hijau, tapi bukan yang metalik. Kemudian ada copper charging-nya juga. Untuk bagian penghubungnya, finishing-nya hijau, tapi ini bukan yang metalik. Warna hijaunya lebih muda. Untuk bagian atas, nah ini bagian utamanya. Ada navigasi, ada indikator lampu, dan ini ada sumber suaranya. Di bagian sebelah luar, ini mirip case-nya, hijau metalik. Dan ada logo Soundcore-nya juga. Sedangkan bagian sebelah dalam, itu ada sumber suara dan ada marking L atau R. Nah bagian ini juga yang bisa di-adjust sampai 4 level. Yang menurut gua ini oke banget, jadi bisa ngegrip ke kuping. Desainnya musik lover, kerasa modern, fun, dan build-nya juga kerasa premium. Gua kasih poin 9. Sekarang kita cobain pairing dan latensinya. Buat koneksinya aman banget. Pairing awal itu cepat banget loh musik lover, apalagi kalau udah di save, itu lebih cepat lagi koneksinya. Sedangkan untuk latensi, aman. Apalagi ini kan juga ada gaming mode, alias low latency modenya. Untuk itu, gue kasih poin 8,5. Untuk fittingnya nyaman banget. Apalagi ini juga ada 4 level adjustmentnya. Dipakai lama-lama tetap nyaman. Nih rasanya kayak nggak pakai apa-apa loh. Di kuping juga stabil. Terus gue nyobain untuk olahraga, tetap stabil dan enak banget. Nah OWS itu biasanya nggak ada ceilingnya. Tapi ini lumayan loh, karena posisinya bisa agak masuk ke liang kuping kita. Jadi masih ada ceilingnya, tapi masih tetap open. Jadi kita masih bisa dengerin suara luar dengan sangat jelas. Fittingnya ini di kuping gue enak banget, nyaman banget. Untuk ukuran OWS, ini oke banget musik lover. Gue kasih poin 9. Sekarang kita bahas mic-nya. Sampelnya seperti ini. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari OWS Soundcore Aerofit 2. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung.
Ini adalah rekaman mic dari OWS Soundcore Aerofit 2. Kualitas suara mikrofonnya Music Lover ini termasuk bagus. Powernya gede, stabil, cukup natural kualitas suaranya. Noise reduction-nya termasuk bagus. Suara luar bisa diredus bahkan dihilangkan dengan sangat baik. Untuk kualitas mic-nya gue kasih poin 8. Sekarang gue mau bahas sound quality dan pengalaman penggunaannya. Karena menurut gue pengalaman penggunaannya ini mesti diceritakan karena oke banget. Gue pribadi suka banget sama OS ini. Fungsi atau fitur yang paling menarik buat gue itu fungsi AI Translator-nya. Fungsi AI Translator-nya ini disematkan di aplikasinya. Jadi untuk menjalankannya, kita perlu nyalain aplikasinya. Dan fungsi translator-nya bisa berguna untuk dua arah. Jadi OS ini bisa translate ke lawan bicara kita sesuai dengan bahasa yang dia gunakan. Kalau lawan bicara kita ngomong pakai bahasanya dia tentunya, itu langsung bisa ditranslate secara live dan kita langsung bisa dengarkan di OWS-nya. Kita juga bisa langsung ngomong dengan bahasa kita dan langsung ditranslate ke bahasa lawan bicara kita. Music Lover, sekarang gue lagi sama teman gue dari Jerman, keturunan Rusia. Nah, kita akan coba Aerofit 2 ini dengan menggunakan teknologi translate-nya. Apakah berfungsi apa enggak? Gue akan pakai mungkin 2 bahasa, 3 bahasa sama bahasa Indonesia. Kita coba ya. Pertama-tama saya akan coba pakai bahasa Indonesia. Saya bisa jelasin dengan bahasa Rusia. Boleh tahu nama kamu siapa? Можно узнать, как тебя зовут? Меня зовут София. Langsung ada loh kedengarannya, nama saya Sofia katanya. Sekarang kita juga coba pakai bahasa Jerman. Sekarang saya akan nanya, kamu bisa jawab dengan bahasa Jerman. Kemudian kamu bisa jelaskan sedang apa di Indonesia. Jetzt werde ich dich fragen, ob du auf Deutsch antworten kannst. Dann kannst du erklären, was du in Indonesien machst. Ich heiße Sophia, ich bin eine Opernsängerin und in Indonesien werde ich Konzerte geben und auch Familie besuchen. Music Lover, di kuping gue langsung kedengeran loh. Katanya, nama saya Sofia, saya seorang penyanyi opera dan di Indonesia saya akan mengadakan konser serta mengunjungi keluarga. Kita akan coba dengan bahasa Rusia lagi ya. Wir werden es noch einmal mit Russisch versuchen, okay? Di Indonesia, kamu sudah pergi kemana saja? В Индонезии ты уже куда-нибудь ездил? Да, в Индонезии я уже была в Джакарте, конечно, в Бандунге. Мы ездили уже на Бали, куда мы опять на следующей неделе поедем. И тоже мы поедем на Ломбок. Banyak banget. Ternyata dia sudah pergi kemana-mana. Terima kasih buat waktunya, Sofia. Спасибо за время, София. Пожалуйста, очень приятно было познакомиться. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda, itu kata dia. Oke, Music Lover, ternyata berfungsi dengan sangat baik. Ini fiturnya oke banget, keren banget. Kayaknya kedepannya bakalan di-improve lebih oke lagi sih. Nah, untuk sound quality-nya nih, kita langsung bahas ya. Problem utama untuk OWS atau open ear, ya baik bone conduction ataupun air conduction, itu kualitas bassnya itu biasanya nggak segede yang in-ear. Tapi ini enggak loh Music Lover. Kualitas bassnya ini gue bisa bilang deep, tebal, berbodi, proper banget gitu untuk ukuran OWS. Bahkan gue bisa bilang ini yang termasuk quantity sama kualitasnya bagus. Bassnya cukup gesit, impactnya juga bagus, punchy. Sedangkan untuk bagian mid-nya posisinya cukup di tengah. Gue dengerin vokal, clear, detail, jelas, dan kerasa intimate. Kalau kita dengerin lagu-lagu yang banyak vokalannya, ini enak Music Lover. Untuk high atau treble-nya, kerasa open, airy, cering sama crisp-nya juga dapat loh. Overall nih, untuk tuningnya, gue bisa bilang ini all-rounder. Cocok sama mau genre apa aja. Untuk teknis suara OWS, menurut gue ini bagus banget. Detail, clarity-nya itu bagus, resolusinya juga bagus. Separasi kepisah dengan sangat baik. Soundstage presisi, 3D imaging lega. Dan gue juga suka sama noise floor-nya. Ini kedengeran bersih loh. Clean, black background. Karena fiturnya banyak, jadi gue juga gunakan OWS ini untuk berbagai macam kegiatan. Buat olahraga, cocok banget. Fittingnya nyaman. Di kuping kalau kita pakai lama juga enak. Stabil, tahan air. Dan tentunya kualitas suaranya cocok banget untuk berbagai kegiatan olahraga. Terus karena desainnya juga open ear, kita bisa dengerin suara dari luar dengan jelas. Pas banget buat olahraga outdoor seperti lari dan sepeda.
Untuk nonton film ini juga bagus, cocok untuk berbagai macam genre. Genre action, oke, dapat. Bassnya oke. Untuk genre kayak musical, drama juga bagus karena vokalnya juga clear dan jelas. Sedangkan untuk main game, nggak ada masalah. Main game kan harus latensinya kecil. Ada gaming modenya dan latensinya jadi kecil banget. Cuman memang kualitas suara gaming mode on dan off ternyata ada perbedaan. Kalau yang off itu bassnya memang lebih gede. Sedangkan untuk yang gaming mode on itu lebih terkontrol semuanya. Bassnya juga lebih tight, treble-nya juga kerasa lebih extend. Untuk main game kecil kayak game puzzle nggak ada masalah sama sekali. Gaming FPS kayak PUBG juga dapat banget. Soundstage-nya kan bagus tuh, terus 3D imaging-nya lega. Jadi positioning-nya itu bagus banget. Buat OWS, Open Wireless Stereo, ini teknis suaranya termasuk bagus. Overall kualitas suaranya buat gue ini bagus banget untuk ukuran OWS loh. Karena itu gue kasih poin 9 untuk sound quality-nya. Jarang banget ada OWS yang punya sound seperti ini. Jadi musik lover yang lagi nyari OWS untuk olahraga, daily activity, ataupun sekedar ikut tren, kayaknya lo boleh cek deh ini Aerofit 2 dari Soundcore. Cocok untuk semua kegiatan olahraga, fiturnya lengkap, sound quality-nya bagus. Yang gue garis bawahi, ada AI translatornya yang menurut gue ini menarik banget. Gue pribadi sangat merekomendasi untuk musik lover cobain deh OWS ini. Ya, tapi kan itu pendapat gue musik lover. Baiknya sih musik lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan musik lover percaya sama kuping sendiri. Kalau ada musik lover yang sudah pernah coba, nanti kita diskusi di kolom komen ya. Kayaknya gitu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.